Salam Pancasila. Peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 semakin sulit, cenderung mustahil, karena perkembangan yang terjadi juga mempersulit, bukan mempermudah. Ya, ini saya berikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar kalian tidak membebani Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan Sintayong sebagai pelatih timnas dengan target yang terlalu tinggi. Kasihan, nanti stres. Ya, ini ya saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang pertama, Indonesia ini seperti memang kurang beruntung ada di grup dengan peserta grup yang berat-berat. Ya, tidak seperti grup-grup yang lain, grup A, grup B, grup D. Grup C ini seperti tidak beruntung buat Indonesia. Ya, di situ bercokol 3 tim yang memang langganan dan pengalaman serta memiliki kompetisi liga dalam negeri yang memang lebih baik, jauh lebih baik dibanding Indonesia. Ya, lihatlah di Arab Saudi, Jepang, Australia. Ya, tentunya ini akan mempengaruhi pertandingan nanti. Maka dengan 3 tim ini jelaslah kita sulit meraih poin. Nah, peserta yang lain pun kok ya kebetulan tim yang agak sulit juga. Misalnya Bahrain. Ya, sulit loh kita mengalahkan Bahrain. Ya, lalu Cina. Ya, memang gampang. Ya, kita melawan Malaysia, Thailand, Vietnam aja masih empot-empotan. Kan gitu realita ini. Ya, makanya kalau mimpi terlalu tinggi ya repot juga. Ya, nanti tahu-tahu Indonesia ini juru kunci di grup C kan repot. Ya, maka saya kasih tahu. Saya kasih pemahaman. Ya, itu dari segi keberuntungan saat pembagian grup. Ya. Nah, kemudian Indonesia harus menghadapi Arab Saudi pada pertandingan pertama. Itu pun keberuntungan seperti tidak memihak Indonesia. Padahal pertandingan pertama itu sangat penting karena akan mempengaruhi mental pada pertandingan berikutnya. Ya enggak? Contohnya adu penalti aja. Kalau penendang pertama gagal, pasti penendang berikutnya juga mentalnya akan jatuh. Gitu aja, gampang kan? Ya, ini sepak bola, kata orang tidak bisa dihitung secara matematik, tapi tetap ada hitungannya secara matematik. Ya. Nah, apa itu ketidakberuntungan Indonesia? Ya. Indonesia ini dituntut untuk menang lawan Arab Saudi. Kok iya? Pertandingan pertama itu dilaksanakan di kandang Arab Saudi. Ya, di kandang Indonesia aja rasanya berat mengalahkan Arab Saudi ini di kandang Arab Saudi. Ya, kan ini jelaslah tidak beruntung kita. Nah, sudah bertanding di kandang Arab Saudi, 4 pemain belakang kita absen, tidak bisa bermain. Ya, Martin Paes sebagai penjaga gawang yang diharapkan mampu menjaga mistar gawang Indonesia agar tidak kebobolan atau tidak kebobolan banyak, itu tidak bisa bermain pada saat Indonesia melawan Arab Saudi nanti tanggal 5 September. Ya, lalu Justin Hubner ya, yang selama ini menjadi back atau sektor pertahanan Indonesia, ya, yang sudah membuktikan kualitasnya, itu pun absen. Jordi Amat juga absen. Elkan Bagot yang bagus di Liga Inggris pun tidak bisa main. Ya, padahal lini belakang ini kunci permainan. Kenapa? Karena realistis target adalah draw. Ya, atau 0-0 aja, menahan imbang. Nah, sedangkan pemain belakang kita berikut kipernya malah nggak bisa main. Apakah ini keberuntungan? Ya tentu tidak. Ya,
Nah, kemudian dari sisi kita bayangkan nanti main di Arab Saudi yang mana budaya, keadaan alam dan lain-lain pasti jauh berbeda. Ya. Nah, bayangkan aja nanti para pemain naturalisasi yang kebanyakan adalah orang-orang yang terbiasa dengan iklim dan budaya Eropa harus bermain di iklim dan budaya Arab Saudi. Ya, tentunya ini akan sangat berpengaruh. Ya, makanya saya bilang melawan Arab Saudi di pertandingan pertama ini sangat berat ya. Kalau main di Indonesia, ya mungkin masih kita bisa agak berharap ya draw atau minimal kalah dengan selisih gol yang sedikit lah. Tapi kalau di Arab Saudi sana repot kita, karena memang penyesuaian diri terhadap lingkungan, terhadap kondisi alam, cuaca, iklim, budaya, supporter, stadion dan lain-lain ini kan butuh waktu. Ya, sementara Indonesia dan pemain-pemain naturalisasi yang berdarah Eropa itu kan tidak terbiasa main di Arab Saudi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita harapkan untuk Indonesia ini pada pertandingan pertama itu mampu memberikan perlawanan. Sintayong merekrut pelatih khusus striker. Ya, sayangnya yang direkrut itu ya temannya dia di Korea Selatan, namanya kalau nggak salah Ki-hun. Ki-hun. Kenapa nggak merekrut Van Basten gitu? Ya, merekrut Van Basten atau Van Nistelrooy. Yang jelas mereka adalah striker tangguh, striker hebat, sudah terbukti. Kalau Ki-hun mana gitu? Ya, ini kan juga menunjukkan keputusasaan. Ya. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga ketika kita berharap para pemain naturalisasi nanti yang akan bertanding lawan Arab Saudi itu akan berjuang ya dengan semangat tinggi, mati-matian, itu juga tidak akan terjadi. Karena sejarahnya para pemain naturalisasi ini mau bermain untuk Indonesia karena faktor Erick Thohir. Ya, karena faktor Erick Thohir. Jadi dulu sebelum Erick Thohir jadi ketua PSSI, para pemain asing itu tidak mau bermain untuk Indonesia. Gitu. Ya. Indra Safri itu sangat pusing waktu itu. Ya, mendatangi para pemain, mereka nggak mau ketemu. Tapi setelah ketua PSSI-nya Erick Thohir, mereka mau. Kenapa? Karena Erick Thohir punya klub. Ya, punya klub yang levelnya internasional gitu. Jadi harapannya bukan soal nasionalisme membela Indonesia, tapi peluang mereka untuk berprestasi atau ya bukan nasionalisme gitulah ya. Jadi mereka berharap nanti main untuk timnas itu bisa masuk ke klubnya Erick Thohir gitu ya. Jadi kita tidak akan menyaksikan bahwa mereka nanti akan berjuang habis-habisan untuk Indonesia, karena memang motivasi mereka bukan soal nasionalisme merah putih. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal juga kan video-video saya. Ya, nah, jika memang nanti Indonesia menghadapi Arab Saudi dengan kondisi seperti itu, kan kalian bisa mikir ya, bagaimana peluangnya? Maka saya bilang lawan Arab Saudi pada pertandingan pertama itu kita sulit menang alias kalah. Jadi mimpinya diturunkan ya, supaya tidak membebani ketua PSSI dan pelatih timnas. Begitu kira-kira, oke? Merdeka. Untuk Bapak yang berpeci merah, saya yakin bahwa apa yang dia katakan ini adalah omongan-omongan yang tidak berguna alias sampah, guys ya. Jadi pernyataan-pernyataan dari kemarin itu saya perhatikan memang selalu menjurus
ke maksudnya kata-katanya itu selalu menjurus hal-hal yang merendahkan kemampuan daripada timnas Indonesia. Bahwa timnas kita ini mau bertemu dengan lawan manapun, kita di posisi yang lemah, kita di posisi yang yang siap kalah. Dan orang-orang seperti ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, adalah orang-orang yang sebelum bertanding, sebelum bertarung, ya udah nyerah duluan, udah merasa kalah, ya udah merasa tidak sanggup. Ya kalau sudah ada pemikiran seperti ini, mana bisa menang, ya mana sanggup untuk mengalahkan lawan, karena ya sudah merasa bahwa kita di posisi yang lemah, kita pasti kalah, ya. Oke, untuk Bapak berpeci merah, Pak, Anda bukan Tuhan, ya. Jadi jangan memposisikan diri Anda seakan-akan Anda adalah yang maha kuasa, yang sudah tahu dan pasti menentukan bahwa oh ini akan menang, ini akan kalah, ya. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Dan alasan-alasan yang Anda sampaikan itu menurut saya tidak masuk di akal atau tidak logis, ya. Tadi alasan-alasan yang dia sampaikan bahwa timnas kita pasti akan kalah atau akan menjadi lumbung gol dari Arab Saudi, itu karena dipengaruhi oleh faktor bahwa pemain-pemain Eropa atau pemain-pemain keturunan kita itu tidak nasionalisme, lalu yang berikutnya tidak atau belum sanggup untuk beradaptasi atau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau budaya ataupun sejarah dari Arab Saudi, ya. Ya memangnya pemain-pemain sepak bola ini mereka nanti berangkat ke Arab Saudi apakah untuk bertanding sepak bola ataukah untuk belajar sejarah budaya? Menurut saya agak sedikit tidak nyambung ya alasan-alasan yang tadi dia sampaikan. Ya menurut saya pemain-pemain nasional atau pemain-pemain di level seperti pemain-pemain timnas kita, mereka udah paham, mereka udah tahu bahwa ketika nanti laga tandang, ya atmosfernya tentu berbeda dengan di kandang. Pasti tim-tim dari lawan-lawan kita itu akan dipenuhi atau dibanjiri oleh supporter-supporter mereka di stadion mereka jika mereka sebagai tuan rumah, dan itu pasti mereka paham, ya. Begitu juga sebaliknya, ketika bermain kita sebagai tuan rumah, pasti supporter-supporter kita akan membanjiri stadion, mereka akan memenuhi stadion untuk memberikan support dan dukungan kepada timnas kita, ya. Jadi itu hal basic yang sudah disadari oleh pemain-pemain kita, bukan mereka merasa bahwa ini hal yang baru. Ketika nanti bertanding di Arab Saudi lalu melihat supporter yang begitu banyak di stadion, lantas membuat mereka jadi takut, jadi merasa asing, jadi merasa wah kok bisa seperti ini, ya. Jadi hal-hal seperti itu udah bisa mereka perkirakan dan mereka bisa tahu. Dan berikutnya soal nasionalisme, ya. Pertanyaan saya, Bapak berpeci merah, Anda ini kemarin menyaksikan nggak ya pertandingan saat timnas kita melawan negara-negara lain, ya, terutama di Piala Asia U23. Di situ kan diisi pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Kalau Anda mengatakan bahwa mereka bertanding tidak dengan jiwa nasionalisme, justru kemarin kita melihat mereka bertanding sepenuhnya, mereka bertanding mati-matian, habis-habisan. Bahkan kalau kita menyaksikan mereka lebih fight daripada pemain-pemain lokal kita, ya. Nah, ini apa dasar argumen Anda mengatakan bahwa mereka tidak nasionalisme? Dan buktinya, timnas U23 kemarin bisa sampai lolos ke babak perempatan final Piala Asia U23, guys. Mengalahkan Australia yang Anda anggap hebat loh, ya. Mengalahkan Jordania, bahkan mengalahkan Korea Selatan, ya. Coba Anda pikirkan akan hal itu dan coba Anda lihat kemarin Justin Hubner, lalu ada Ivar Jenner, Nathan Chaaon, Rafael Struijk dan sebagainya, ya. Mereka benar-benar membela dan memberikan perlawanan yang habis-habisan. Bahkan Nathan ini dia itu udah dipanggil pulang kembali ke timnasnya, ke klubnya. Tapi kemudian dia balik lagi untuk membela timnas kita. Itu kurang nasionalisme apa? Ya.
Jadi saya rasa Anda ini tidak menyaksikan saat Indonesia kemarin bermain melawan negara-negara yang ada di Piala Asia U23. Bahkan kalau kita saksikan guys ya, ketika mereka awal sebelum pertandingan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka begitu menghafal dengan baik ya. Bahkan ada beberapa pemain-pemain yang saya perhatikan mereka sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Jadi alasan-alasan yang disampaikan oleh Bapak berpeci merah ini sangat tidak mendasar. Apapun yang terjadi, kita harus optimis bahwa timnas kita bisa untuk mengalahkan Arab Saudi. Persoalan nanti menang atau kalah itu tidak menjadi urusan. Itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Yang terpenting kita bangun rasa optimis di awal. Kita bangun rasa percaya diri bahwa kita juga bisa menjadi pemenang atas Arab Saudi. Ya, itu sangat penting mental seperti itu, rasa percaya diri seperti itu. Kalau mental-mentalnya pecundang, mental-mentalnya takut, ya, mental-mental merasa bahwa lawan lebih hebat kita pasti kalah, ya udah itu pasti kalah. Oke guys, saya mengajak teman-teman semua ya senantiasa memberikan doa dan support serta hal-hal yang positif untuk timnas kita ya. Saya merasa bahwa Bapak berpeci merah ini dia mungkin mencari sensasi atau mencari hal-hal agar bisa viral ya, agar dirinya terkenal, tapi dengan kata-kata yang konyol seperti ini. Kalau Anda hanya mencari hal-hal yang bersifat sensasional ya, menurut saya ada satu waktu nanti Anda akan dipermalukan. Oke guys, kita akan saksikan lagi. Ada pelatih bilang, jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena sudah jelas mentalnya jelek. Jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi, menyakiti hati pemain lokal. Ku kirimin video semua pemain lokal mukulin wasit, berantem semua segala macam. Itulah yang kalian bangga-banggakan pemain lokal itu. Udah kalau nggak dikasih kesempatan ngelatih lagi, introspeksi diri. Oh berarti nggak bagus ilmuku. Jangan ribut di mana-mana. Untuk ngelawan orang-orang yang ngerasa timnas ini nggak bagus nih, ininya kurang, ini bacot aku gitu ya. Kamu banyak bicara, isinya nggak ada. Kan banyak aja tuh yang komentar. Ini kita masih kurang ini. Nah, emang prestasimu apa? Ada salah satu komentar kemarin. Adalah dari orang yang ngerti bola. Hernando bagus nggak mainnya? Bagus. Rela nggak dia cadangan gara-gara Martin Paes? Menurutku ya rela lah. Namanya persaingan. Itu malah bikin Hernando jadi termotivasi untuk bersaing sama Martin Paes. Iya, sama Martin Paes. Kok malah rela lah, gila kok ya. Orang Hernando hari ini main bagus, minggu berikutnya dia main jelek kok. Kecuali dia udah konsisten main, bisa bikin kita tenang. Gak apa-apa, kita bakal support pemain manapun yang penampilannya bagus. Kalau gitu Kinan, coba aku sukalah kau sama ke PSSI supaya kau bantu-bantu kami lah masalah timnas nih. Jangan bang, kalau itu jangan bang. Nanti aku diributin orang. Banyak yang nggak suka. Banyak kali yang lahannya terambil di timnas ini. Nanti udah banyak terambil nggak? Sponsor aku sama kau itu ada. Banyak kali yang terambil. Makanya jalan satu-satunya mengkritik bang. Kalau kayak aku kan murni memang dulunya mantan pemain, pengen timnas bagus, nonton enak gitu. Kalau orang banyak kepentingannya. Ada bapak-bapak lagi tiba-tiba. Aku nih lagi paling benci cerita. Dulu kami dulu. Kalau cerita dulu dinosaurus pun dulu. Kalau cerita dulu dinosaurus pun dulu itu. Alah. Enggaknya sampai kemana-mana kali juga. Gitu-gitu ajanya. Udah, sepak bola yang kalian harus tahu, sepak bola itu berkembang dan kita harus ikutin perkembangan itu. Masalah ini kenapa pemain naturalisasi banyak, diaspora banyak. Maroko itu bagus, pemainnya diaspora semua. Lah itu kemarin Prancis nggak ada lagi, makanya ya. Inggris. Dan ini bukan kita aja yang melakukan, ini yang semua melakukan global, semua melakukan itu. Italia nggak ada strikernya, naturalisasi strikernya sekarang. Biar kalian tahu ya. Ribut kali. Ada pelatih bilang, jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola.
Karena udah jelas mentalnya jelek. Kalau dia punya mental bagus, dia nggak akan pernah sakit hati. Dia pasti bakal, oh iya, aku kalah saing nih. Aku harus meningkatkan performaku supaya aku bisa dipanggil timnas, supaya aku bisa main lebih bagus dari sini. Kok malah dikasih omongan kayak gitu? Ya makin terlena lah pemain-pemain lokal. Terus aku bilang lagi, jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi, menyakiti hati pemain lokal. Ku kirimin video semua pemain lokal mukulin wasit, berantem semua segala macam. Itulah yang kalian banggakan pemain lokal itu. Kayak gitu tuh, pening kali kepala gue bang. Aku kalau bisa bacot aja sama pengen kali gitu. Kau pelatih, lisensimu tinggi, tapi kayak gitu cara berpikirmu. Aduh, udah kalau nggak dikasih kesempatan ngelatih lagi, introspeksi diri. Oh berarti nggak bagus ilmuku. Jangan ribut di mana-mana. Oke guys ya, apa yang disampaikan oleh Mas Oki ini menurut saya mewakili perasaan dari netizen ya, yang selama ini selalu muncul figur-figur atau tokoh-tokoh yang sengaja mencari hal-hal yang bersifat sensasional dengan cara mereka menyerang pelatih asing, Coach Sintayong, dan juga menyerang pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora. Padahal seperti yang disampaikan oleh Mas Oki tadi, bukan hanya Indonesia ya, di beberapa negara-negara lain yang terkenal hebat-hebat dalam permainan sepak bolanya itu juga menggunakan pemain-pemain diaspora ya. Jadi apa bedanya dengan Indonesia kalau kita menggunakan pemain-pemain diaspora? Ya lagi pula kalau kita memandang ini secara positif, ini kan merupakan hal yang bagus bagi pemain-pemain lokal kita agar mereka semakin termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka, skill mereka, meningkatkan performa mereka agar mampu bersaing dan bisa mendapatkan tempat utama di skuad inti nanti ya. Artinya orang-orang atau pemain-pemain lokal yang nanti berada di timnas itu benar-benar yang terbaik ya. Itu benar-benar kemampuan yang sudah bisa bertanding dengan klub-klub atau dari tim-tim lain yang berat-berat ya, seperti Korea Selatan, Jepang, ya, Arab Saudi, atau bahkan klub-klub dari atau timnas-timnas dari Eropa guys. Kemampuannya itu sudah benar-benar gila ya, sudah benar-benar bagus. Nah itu yang kita harapkan agar jangan sampai nanti kalau tidak ada persaingan seperti ini, pemain-pemain lokal yang berada di timnas kita itu adalah pemain-pemain yang baru mulai uji coba, baru mulai berlatih, baru mulai mengasah kemampuan. Dan saya berharap agar pemain-pemain lokal dengan adanya pemain-pemain diaspora ini, pemain-pemain naturalisasi, ketika nanti mereka berada di timnas kita, mereka sudah selesai atau sudah berdamai dengan yang namanya uji coba. Dan sekali lagi guys ya, mari kita berikan support dan kata-kata yang positif untuk mendukung timnas kita agar nanti mereka bisa meraih hal yang positif, bisa meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga guys. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.